Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Batrisya dengan NIM 121182025014 dari Prodi Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial untuk pengerjaan uji T-test. Nah, soal ini saya dapatkan dari mata kuliah Biostatistik, Deskriptif, dan Inferensial. Oke, langsung saja kita ke videonya. Soalnya adalah, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa kasus tersebut merupakan uji T-test tidak berpasangan karena variabel yang ada di soal ini termasuk variabel independen karena terdapat dua orang yang berbeda. Dapat dilihat dari pernyataan soal ini, yaitu pengujian ibu yang tidak merokok dengan ibu yang merokok. Rumus dari uji T-test tidak berpasangan adalah T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari N1 kurang 1 tutup kurung varians pertama ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung varians kedua per N1 ditambah N2 dikurang 2. Lalu dikalikan dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Langsung saja kita menjawab soal ini. Oke, langsung saja kita diketahui. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa N1-nya ada 40 orang. N1 yaitu pada mereka yang merokok 40 orang. Lalu N2-nya pada ibu yang tidak merokok. Ibu yang tidak merokok ada 50 orang. Lalu rata-rata dari ibu yang merokok ada 2,9 kg. Standar deviasi dari ibu yang merokok 0,1 kg. Lalu untuk rata-rata dari ibu yang tidak merokok 3,2 kg. Standar deviasi dari ibu yang tidak merokok 0,1 kg dan alfanya 5%. Jadi didapatkan 0,05. Nah, dari soal tersebut kita mengetahui bahwa pertanyaannya adalah apakah benar berat badan bayi dan ibu yang merokok lebih rendah daripada berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Nah, sebelum itu kita harus ada hipotesis terlebih dahulu, H0 dan H1. Nah, H0-nya ini adalah tidak ada perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok terhadap berat badan bayi. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok terhadap berat badan bayi. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama yang harus kita cari itu adalah X1. Nah, untuk X1 sudah diketahui, jadi kita langsung saja masukkan X1 yaitu 2,9. Lalu yang kedua kita cari X2. Nah, X2 sudah diketahui, jadi langsung saja kita tulis yaitu 3,2. Selanjutnya kita mencari X1 dikurang X2. Jadi sama dengan X1 dikurang dengan X2.
hasilnya minus 0,3. Langkah selanjutnya yaitu mencari varians pertama. Nah, ini menggunakan data dari standar deviasi. Seperti yang kita tahu bahwa varians itu merupakan pangkat dari standar deviasi. Standar deviasi pertama 0,1 jadi sama dengan 0,1 pangkat 2. Hasilnya 0,01. Begitu juga dengan varians data kedua. Diambil dari standar deviasi kedua. Jadi 0,1 pangkat 2. Setelah kita mendapatkan data tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari ini. Kita mencari ini dulu. N1 dikurang 1, terus varians data pertama ditambah N2 dikurang 1, varians data kedua. Nah, ini dulu kita cari. Sama dengan N1-nya 40 dikurang 1 kurung dikali 0,01 ditambah N2 nya 50 dikurang 1 dan dikali 0,01. Hasilnya yang kita dapat yaitu 0,88. Langkah selanjutnya kita mencari N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, kita cari yang ini. N1-nya 40 ditambah 50 dikurang 2. Sudah didapat hasilnya 88. Langkah 8 yaitu kita membagi yang ini dengan yang ini. Langkah 6 dibagi langkah 7 seperti yang dirumus dari ini dibagi dengan ini. Sama dengan 0,88 dibagi dengan 88. Hasilnya 0,01. Langkah 9 yaitu mencari yang ini. Kita mencari yang ini. Langsung saja buka kurung sama dengan buka kurung 1 per N1-nya 40 tutup kurung ditambah kurung 1 per N2-nya 50. Hasilnya 0,045. Langkah selanjutnya yaitu perkalian langkah 8 dengan langkah 9. Nah, ini dikali ini. Seperti yang kita tahu tadi, ini sudah didapat hasilnya, lalu kita kalikan dengan yang ini. Langsung saja kita kalikan langkah 8 dengan langkah 9. Didapatkan 0,00045. Langkah selanjutnya yaitu akar kuadrat dari langkah 10. Nah, langkah 10 ini yaitu akar kuadratnya sama dengan dari ini. Didapatkan hasilnya 0,21231203. Selanjutnya kita akan menghitung T hitung. Nah, T hitungnya ini sama dengan X1 dikurang X2. Ini sudah kita dapat datanya ini. 0,3 dibagi dengan akar kuadrat ini kan. Terus kita bagi per ini. Hasilnya adalah minus 14,142135. Selanjutnya
T-tabel. Nah, T-tabel ini dapat kita hitung dengan cara probability ini yaitu ini 0,05 ini 0,05 dan masukkan N-nya 88. Hasilnya adalah minus 1662354,029. Nah, ini merupakan T-tabel. Jadi, kesimpulannya adalah dikarenakan T hitungnya adalah minus 14 dan T tabelnya min 1, jadi kita tahu bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga H0 ditolak. Didapatkan berat badan bayi dari ibu yang merokok lebih rendah daripada berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Nah, ini jadi hasil hipotesis yang kita lakukan sebelumnya tadi, yang ini berarti terdapat perbedaan. Demikianlah video tutorial dalam pengerjaan uji t-test. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.